Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Materi kita pada kesempatan ini adalah hadis tentang mawaris, ya, hadis-hadis tentang mawaris. Banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menceritakan atau yang membahas tentang mawaris, tentang faraid, ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Hadis dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Ibnu Abbas telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, al-hikul faraidha bi ahliha, ya, kata Rasulullah, al-hikul faraidha bi ahliha, fama baqiya bahwa li aula rajulin zakarin, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagikanlah harta peninggalan atau warisan kepada yang berhak untuk menerimanya, ya. Jadi warisan itu diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari catatan hadis ini, apa yang tersisa menjadi hak laki-laki, ya. Apa yang tersisa dalam hal ini mungkin asobah, dalam hal ini adalah asobah, menjadi hak laki-laki yang paling utama. Maksud yang paling utama adalah yang paling dekat dengan orang yang meninggal, seperti itu. Itu hadis pertama. Hadis ini bisa kita jumpai dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan statusnya kalau ulama sepakat bahwa hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah hadis yang sahih. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Kemudian ada hadis dari Usamah bin Zaid. Ada hadis dari Usamah bin Zaid. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yarithul muslimul kafir wala yarithul kafirul muslim, ya. La yarithul muslimul kafir, ya. Bahwasanya orang muslim itu tidak mewarisi dari orang-orang kafir. Seorang muslim tidak mewarisi harta dari orang-orang kafir. Wala yarithul kafirul muslim, begitu juga sebaliknya. Orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Misalnya orang tuanya muslim, anaknya kafir, maka harta orang tuanya tidak bisa diwarisi kepada anaknya. Sebaliknya, anaknya kafir, orang tuanya muslim, harta anaknya tidak bisa diwarisi kepada ayahnya, ya. Maksud hadis ini nanti akan dijelaskan lagi di pembahasan berikutnya. Kita lanjutkan yang ketiga. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Man taraka haqqan au malan fahuwa liwarathatihi ba'da mautih, ya. Man taraka haqqan au malan fahuwa liwarathatihi ba'da mautih. Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau meninggalkan harta, maka hak
atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian. Ya, jelas. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang membahas tentang mawaris. Nanti bisa dicari sendiri, bisa dilihat sendiri. Ini hanya sebagai contoh saja. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian ulama atau ijma, ya, hasil kesepakatan ulama mengatakan bahwa ulama sepakat dalam hal ini sahabat, ya, tabi'in tentang legalitas kedudukan ilmu mawaris atau ilmu faraid. Mereka sepakat ilmu faraid itu ada. Mereka sepakat ilmu mawaris itu ada, ya. Tidak ada satupun ulama yang menolak tentang legalitas atau kedudukan atau keberadaan ilmu mawaris. Jadi mereka semua sepakat. Mungkin hanya nanti terjadi beberapa perbedaan di antara para ulama dalam menggali hukum tentang mawaris. Tapi mereka sepakat ilmu mawaris itu ada. Seperti itu. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ijtihad, sudah saya katakan tadi bahwa nanti akan terjadi perbedaan ulama ketika berijtihad dalam menggali ilmu mawaris. Ya, di antara contoh ijtihad ulama, yang pertama ada kasus Umariyatain, ya, Umariyatain, dua Umar, ya. Nanti kita bahas kasus dua Umar ini bagaimana. Kemudian ada ijtihad ulama yang berhubungan dengan musyarrakah. Musyarrakah dalam kewarisan, ya, berserikat dalam kewarisan itu bagaimana? Nanti ada pembahasannya. Kemudian yang ketiga ada kewarisan zawil arham, ya, nanti ada ijtihad ulama tentang kewarisan zawil arham. Juga kita bahas nanti. Kemudian ada ijtihad ulama tentang bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan itu dapat warisan atau tidak? Nanti kita jelaskan juga. Ada mafqud. Mafqud ini adalah orang yang hilang. Orang yang hilang itu dapat warisan atau tidak? Ya. Nanti kita jelaskan. Ya. Dan ada khunsa. Khunsa ini adalah orang yang jenis kelaminnya tak jelas. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Dan nanti dia dimasukkan ke golongan laki-laki atau ke golongan perempuan. Nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Mungkin untuk dasar kewarisan yang bersumber dari hadis, kemudian ijma atau ijtihad sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa memahami, sehingga ketika terjadi problem di masyarakat kita bisa menyelesaikan masalah kewarisan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika nanti kita menjadi hakim, kita bisa menyelesaikan kasus yang masuk di pengadilan dengan metode faraid dalam ketentuan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.